menentukan ini atau ini yang kita baca. Nah, data yang panjang ini harus bisa. Ya, karena dari sininya not. Setelah itu kemudian kita baca postlognya, istilahnya di sini pairwise comparison. Itu adalah dari sisi waktu. Ini satu itu pre, dua post, tiga follow up. Ini semuanya juga signifikan. Ya, jadi pada kelompok satu ini itu terus post dengan follow up itu ini. Ya, kita panjangkan dia lebih besar ya karena ada 0,05006 ya, berarti lebih besar. Kalau lebih besar berarti Sperris ya, sphericity zoom yang kita lihat di sini P-nya 0,000. Terus kemudian kita lihat pairwise-nya juga sama, signifikan semua. Coba kita lakukan pada kelompok ketiga ya berarti ini. Contohnya bisa langsung ya, bisa langsung. Jadi ini slide cases-nya kita hilang. Karena yang diuji kan perbandingan anu dengan satu kelompok. Jadi tetap aja seperti ini. Analyze non parametric, kemudian legacy dialog, related sample. Related sample makanya treatment yang diuji PI follow-up pada kelompok 3 ya, kelompoknya ini kelompok 3 pakai treatment. Ekstraknya kita continue, statistiknya misalnya deskriptifnya kita enhance. Maka kemudian di sini langsung P-nya ini kita lihat 0,00. Jadi pada kelompok 3 itu signifikan interaksi antara pre, post dan follow up itu signifikan ada berbeda. Ngantuk ya? Ikuti aja. Ada perbedaan signifikan itu kemudian kita lihat ini. Oh, dari 66 jadi 85 kemudian Putra yang ikut yang mana? ini signifikan. Itu. Kalau Anda mau melakukan post-op, ya, treatment juga bisa melakukan post-op. Maka kemudian caranya tidak ini langsung diikut 2 kali ya, ternyata enggak seperti itu. Caranya adalah analyze non-parametric related sample. Kemudian kita lakukan customize analysis. Objektifnya customize analysis. Fieldnya itu adalah BI pre, BI post, BI follow up. Kemudian settingnya customize test, kemudian pakai treatment. Kemudian sini all pairwise. Nah ini post ini. Kemudian kita lakukan run. Nah, maka ketemu seperti ini. Jadi nilai ini itu sama dengan ini.
85 ke 88. Makanya nggak signifikan. Tapi dari pre ke post ini perubahannya banyak, sehingga ini signifikan. Dari pre ke follow up juga perubahannya banyak, signifikan. Tapi dari post ke follow up ini perubahannya hanya sedikit. Pakai analisis non parametrik ternyata nggak signifikan. Compare mean, one way ANOVA di sini. Yang kita tes pada indeks pre, post dan follow up berdasarkan kelompok. Kontras, continue, postdoc. Nah, kita lakukan Monroney atau James. Nah, di sini kita centang deskriptif dan homogenitasnya. Ya. Karena nanti kalau mungkin pakai yang dibaca kosongnya adalah Monroney, tapi kalau tidak mungkin yang dibaca nanti adalah yang tidak dan kita coba kemudian kita lakukan oke. Nah, maka kemudian hasilnya adalah seperti ini data deskriptifnya pada keadaan pre, pada keadaan post, pada keadaan follow up. Kita mengharapkan pre-nya ini sama, ya. Kita mengharapkan pre-nya ini sama, tidak ada perbedaan. Ya. Artinya apa? Pada saat awal penelitian tiga kelompok ini keadaannya itu tidak ada beda. Yang kita harapkan berbeda itu pada post dan follow up. Ya. Nah, tes homogenitasnya itu kemudian menyatakan seperti ini. Ternyata semuanya mungkin karena di atas 0,05. Kemudian yang dilihat adalah ini nilai P-nya di sini. Ternyata pre-nya nggak ada beda. Karena P-nya lebih besar dari 0,05. Postnya juga nggak ada beda, follow up-nya juga tidak ada beda. Ya, nggak ada beda. Padahal tadi di sini semua ini IP1, IP2, IP3 semuanya itu menyebabkan berbeda, ya. Jadi naik semua. Tapi setelah diuji beda, itu ini nggak ada beda. Tiga kelompok ini nggak ada beda. Jadi masing-masing kelompok memang bisa meningkatkan kemampuan bukan yang James-Howard. Ya. Yang dibaca adalah jadi pada saat BI pre kelompok 1 dan kelompok 2 nggak ada beda. Kelompok 1 dan kelompok 3 nggak ada beda. Kelompok 2 dan kelompok 3 nggak ada beda. Ya, kelompok 1 dan 2 itu P-nya 1,000, 1 dan 3 itu P-nya 0,655, 2 dengan 3 P-nya 0,908. Semuanya lebih besar dari 0,05. Jadi nggak ada beda. Kemudian postnya juga sama, 1 dan 3 1,00 nggak ada beda, 1 dengan 3 1,00 nggak ada beda, 2 dengan 3 juga 1,00 nggak ada beda. Kemudian BI follow up nya juga nggak ada beda lagi.
Anda memutuskan pakai Kruskal Wallis, maka Kruskal Wallis itu caranya adalah analyze, non parametrik, legasi dialog, car independent sample. Nah, tentang Kruskal Wallis. Yang kita analisis adalah BIP, BIP post, BIP follow up berdasarkan kelompok. Kelompoknya tadi 1, 2, dan 3, sehingga yang terendah adalah 1, yang tertinggi adalah 3. Continue. Exact, tidak ada yang kita rubah. Option, mungkin deskriptif dilaksanakan. Kruskal Wallis. Oke. Maka kemudian yang dibaca adalah ini. Jadi perbandingan 3 kelompok pada saat pre itu 0,5, tidak ada perbedaan signifikan. Pada saat post 0,7, tidak ada perbedaan yang signifikan. Follow up 0,6, tidak ada perbedaan signifikan. Post hoc-nya di mana, Pak? Post hoc-nya sama seperti tadi, kita mencari post hoc treatment, yaitu kita lakukan di analyze, non parametrik. Kalau tadi treatment itu post hoc-nya di related sample ya. Kalau Kruskal Wallis post hoc-nya di independent sample. Klik independent sample. Objektifnya customized analysis. Fieldnya BI pre, BI post, BI follow. Nah, ini grupnya kita isi. Terus kemudian settingnya kita klik customize, kemudian kita klik Kruskal Wallis. Kemudian di sini all back right. Kemudian run. Ya, maka kemudian hasilnya seperti ini. Ini sama ya, 500, 79, 68 yang sama. Mungkin sudah ada yang langsung muncul pair base-nya, tapi kalau yang belum, maka kemudian ini diklik 2 kali. Ya, kemudian akan muncul seperti ini. Dan kemudian kita klik di sini. Independent sample test view. Tidak bisa ditampilkan. Tapi kalau di sini itu signifikan lebih kecil dari 0,05, maka kemudian ada post hoc-nya atau ada pairwise comparison. Ya. Nah, ini semuanya sudah tidak ada perbedaan ya, sehingga kemudian di sini pairwise-nya tidak muncul. Ya, harusnya muncul di sini ya. Jadi ini tidak muncul, hanya seperti ini. Mengulang yang ada di sini. Itu, nah ini independent test. Latent test itu mesti muncul. Jadi kita nggak mengujinya. Yang kita cari itu kita mau menguji independent test. Tapi latent test itu mesti mengikuti. Ya. Sama kita kemudian menguji ANOVA atau repeated measure ANOVA. Mau test itu akan mengikuti ada. Jadi kita tidak menguji. Saya mau menguji sferisitas, uji sferisitas saja. Mungkin Anda nggak menemukan SPS. Uji khusus sferisitas.
Tapi begitu Anda melakukan uji ANOVA, spesifity itu mesti muncul lebih besar dari 0,05 itu dianggap mungkin atau equal varian assume. Yang dibaca itu P yang ini. Tapi kalau keadaannya seperti ini, lebih kecil dari 0,05, P-nya yang dibaca ini yang di bawah, yang equal varian not assume. Karena datanya bukan data numerik, bukan numerik atau data kategori, itu kan nggak bisa dirata-rata. Sehingga yang dibaca adalah P-nya, uji homogenitas P-nya yang dibaca itu based on median. Given normal ke homogenitas datanya itu dari mediannya, bukan dari mean. Tapi kalau Anda melakukan Levin test dengan independent test, itu pasti dari mean-nya. Ini tadi ya. Ini pasti dari mean-nya. Ya, makanya yang muncul di sini mean.